Pembangunan pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Dengan sebagian besar penduduknya yang menggantungkan hidup pada sektor ini, pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian, serta menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Banyak orang yang mengira pertanian seperti ini, atau juga seperti ini. Namun, karena meningkatnya populasi manusia menyebabkan pertanian tradisional menjadi semakin punah, di mana banyak lahan-lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman penduduk. Sekarang kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada pertanian di masa yang akan datang? Apakah akan terjadi perubahan menjadi lebih modern, mengikuti zaman? Salah satu perubahan pertanian yang mungkin terjadi ialah vertical farming. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu vertical farming? Jadi, perkembangan zaman mengajak kita untuk mengubah cara menanam kita menjadi lebih modern, di mana tidak harus memiliki lahan ratusan hektar, tetapi juga bisa dilakukan di lahan-lahan sempit, di gedung, atau juga bahkan di ruangan kecil. Yang menarik dari vertical farming ialah efisiensi lahannya, di mana tanaman ditanam secara vertikal, sehingga meskipun kita hanya memiliki lahan yang sempit, kita juga dapat menanam sayur-sayuran, buah-buahan dengan cukup banyak. Dan juga yang lebih menariknya ialah vertical farming ini dapat diproduksi sepanjang tahun, tidak hanya di musim-musim tertentu saja. Penggunaan air juga sangat efisien, serta pupuk dan pestisidanya dapat diminimalisir. Untuk mengetahui tentang vertical farming lebih lanjut, mari kita tanyakan langsung kepada petaninya. Ya, izin tanya ya Pak ya. Iya. Apa keuntungan utama Bapak yang dirasakan dalam menggunakan hidroponik dibandingkan dengan pertanian konvensional? Banyak kelebihannya ya. Kalau misalnya hidroponik, ya kerjanya nggak ribet-ribet lagi. Nah, kemudian yang satu, kemudian yang kedua, dia kalau hidroponiknya kan sistem air dia bersih dia. Nah, ya kan cara ini lebih higienis daripada sayur yang di tanah. Kalau ini coba lihat sendiri ya kan bersih ya. Nah, kemudian keuntungannya masa panennya lebih cepat daripada yang di tanah. Bukan hasilnya pun bagus. Lanjut ya Pak, menurut Bapak tantangan yang masih dihadapi dalam mengembangkan pertanian hidroponik terutama dari segi biaya dan skala produksi apa aja Pak? Apa kendalanya? Itulah tadi, kalau misalnya mati lampu. Nah, mati lampu kalau nggak ada genset ya selamat lah. Ya, nah, karena kemarin pernah juga nih mati lampu 1 jam aja, mati lampu udah layu semua, ada yang gosong daunnya, itu kendalanya. Kalau tanah kan no problem dah. Ya kan karena airnya udah dalam tanah segala macam. Tapi kalau ini sempat mati lampu, kalau keadaan segini 1 jam aja mati lampu, layu dah. Jadi daunnya kadang udah kering, gosong dia, Malah kadang ya pernah gagal, malah udah mau panen mati lampu, hari itu belum pasang CCTV, jadi nggak tahu mati lampu. Ya, lampu wah, dari pagi sampai sore, udahlah habis semua tuh, nggak bisa panen. Mau panen tuh, kira-kira 3 hari lagi mau panen, ya, habis semua. Tuh kendalanya kalau di hidroponik. Jadi kalau mati lampu, sirkulasi airnya nggak jalan. Nah, kalau di tanah tapi kan nggak ada masalah dia. Dengan vertical farming seperti hidroponik dan aeroponik, produksi pangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terkontrol, mengurangi ketergantungan pada cuaca atau musim. Hal ini meningkatkan ketahanan pangan, terutama di daerah urban. Vertical farming juga mendorong penggunaan teknologi terbaru dalam pertanian, seperti sistem irigasi otomatis dan pemantauan berbasis data. Penerapan teknologi ini meningkatkan hasil pertanian dan dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti air dan pestisida. Dengan demikian, pembangunan pertanian, khususnya yang melibatkan vertical farming, tidak hanya penting untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah pertanian tradisional yang dihadapi oleh banyak negara, terutama dalam konteks urbanisasi dan perubahan iklim.